Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih sehat dan bisa melaksanakan berbagai aktivitas pada kesempatan ini. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengundang seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Wahyu Caesarendra dari Universitas Brunei Darussalam. Beliau ini sehari-hari sebagai dosen tetap di UBD Brunei Darussalam. Pada kesempatan ini saya akan berbincang tentang tips menarik untuk bisa publish pada jurnal bereputasi. Walaupun ada pro dan kontra dari Bapak dan Ibu, ya, semalam kita sempat berdiskusi bahwa kita itu ada yang mengatakan seperti ini, tidak perlu Scopus, tidak perlu OS, yang penting kualitas dari hasil riset kita itu kita utamakan. Nah, ada juga kawan yang lain mengatakan, ya mau tak mau kita harus ikut sistem, karena untuk naik jabatan fungsional, ya untuk ke lektor kepala, ke guru besar, kita butuh yang namanya paper pada jurnal bereputasi. Dan juga untuk mahasiswa S3, ya butuh minimal satu paper yang terindeks pada jurnal Scopus atau WOS. Atau mahasiswa PMDSU butuh 2 paper pada jurnal bereputasi. Ya. Jadi kita di Indonesia, di Sinta itu masih ada sebuah parameter penilaian skor Sinta itu. Di sana ada paper yang terindeks Scopus, WOS, Google Scholar. Jadi terserah Bapak dan Ibu mengambil pendapat yang mana. Apakah kita tinggalkan ya Scopus WOS ini atau kita ikuti, ya terserah. Jadi tidak masalah. Maka pada kesempatan ini saya tetap lanjut membahas tentang tips, ya, bagaimana bisa menulis paper, dan ya target akhir kita itu adalah bisa terbit pada jurnal bereputasi. Ya, kita akan undang Bapak Dr. Wahyu. Ya, silahkan berikut kita simak wawancaranya. Dr. Wahyu Caesarendra dari Universitas Brunei Darussalam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Edi. Iya. Untuk kita ketahui, Bapak dan Ibu, bahwa narasumber kita ini, ya alhamdulillah luar biasa, memiliki H-index 15 ya, Mas. Sekarang 16, Pak. Baru saja 16, naik. 16, ya. Dengan citasi itu kalau nggak salah sekitar 2000-an ya. Di Google Scholar 2000 ya, kalau di Scopus masih 1000. Masih 1000-an. Ya, luar biasa, kalau di kami itu luar biasa ini, Mas. Ya, Pak. Baik, untuk memulai pembicaraan kita tentang publikasi, mungkin sedikit saya minta penjelasan dulu dari Mas Wahyu tentang bagaimana perjalanan pendidikan atau prosesnya, kenapa bisa jadi dosen di Universitas Brunei Darussalam ini. Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Edi. Saya tuh sebenarnya punya historia panjang ya Pak ya tentang karir dosen ya. Iya. Pak Edi sudah mengetahui bahwa saya tuh sebelum di Brunei sudah tadi mungkin belum diceritakan supaya motivasi aja. Saya tuh S1 dari Undip, satunya Undip, Chemical Engineering. Kemudian S2-nya adalah dari Pukyong National University di Korea Selatan tahun 2010. Kemudian ambil S3, lulus dari University of Wollongong di Australia. Nah, dari situ saya sudah dosen sebenarnya di Undip. Kemudian saya coba apply karena saya suka di bidang riset, saya suka riset ya. Jadi saya coba apply di beberapa negara termasuk Kanada, kemudian Middle East sama Singapura untuk cari postdoc ya. Yang diterima di Singapura. Akhirnya saya 2 tahun di Singapura
iya. Nah, kemudian setelah Singapura saya juga apply di Brunei. Jadi ya udah, jadi itulah jalan saya. Sekarang saya di Brunei di University Brunei Darussalam. Fakultasnya Dari tahun berapa, Mas? tahun 2019 awal, Pak. Oh, 2019 awal. Iya. Ini agak unik di fakultas kita, namanya adalah Faculty of Integrated Technologies. Ya, jadi tidak terkotak seperti di Indonesia. Ada mechanical, ada electrical, ya mungkin ada jurusan tersendiri. Kalau di sini kita agak umum. Gabung ya. Jadi integratif ya. Itu mungkin juga fenomena sekarang di dunia yang sekarang terjadi di teknologi, kan kita nggak bisa lagi namanya mungkin ekonomi aja gitu ya Pak. Ya, jadi kita multidisiplin sekarang supaya bisa saling membantu dan berkontribusi dalam memecahkan suatu masalah. Seperti yang kemarin saya kasih contoh yang kasus dengan dokter di FK Undip, kita bikin APD itu juga kan itu adalah kolaborasi dari dua disiplin ilmu teknik, ilmu kedokteran gitu Pak. Nah ini saya senang bikin di UBD karena itu multidisiplin. Jadi saya banyak belajar hal baru gitu Pak. Jadi yang tadinya hanya mesin, oh ternyata ada juga hal lain yang bisa dipelajari gitu ya, cara saling membantu ya, gitulah Pak. Iya. Kemudian mungkin bisa kita lanjut Mas tentang tips ini. Walaupun ada pro kontra di Indonesia nih Mas. Iya. Ketika saya posting tips trik bagaimana tembus Scopus, ada juga yang kurang setuju. Buat apa kita penelitian Scopus? Yang penting kita mutu kualitas sajalah kita utamakan. Iya. Pro kontra itu mesti ada. Iya. Jadi bisa Mas Wahyu sedikit jelaskan dulu bagaimana sebenarnya pentingnya kita publikasi pada jurnal berputasi ini, dan pentingnya quality dari sebuah paper itu. Iya, oke. Makasih Pak Edi, mungkin agak tepat agak sejalan dengan apa yang tadi malam saya pikirkan, karena saya dapat bocoran dari Pak Edi. Topik interview hari ini adalah tentang tips ya Pak ya. Nah ini saya coba kasih 3 top tips yang mudah-mudahan bisa tadi menjawab teman-teman yang mungkin kontra. Jadi kalau saya kasih share lagi suatu ilmu baru adalah, mungkin selama ini kita hanya paham adalah nama kekayaan Pak ya. Kekayaan itu adalah mungkin yang Bapak kita bersama mengetahui adalah kekayaan alam, kekayaan manusia, human resource untuk manusia, dengan natural resources. Sekarang adalah baru lagi nama kekayaan intelektual. Nah, di situ lah mungkin kita coba, sebelum kita kupas yang tadi tips saya 3 itu, saya coba kasih general overview dulu tentang kalau bisa ini ya kekayaan intelektual di Indonesia kalau bisa ditingkatkan. Jadi itu mungkin motivasi yang ingin saya tekankan ke teman-teman dosen saat ini gitu Pak. Jangan mungkin niatnya jangan langsung ke hukum atau macam-macam. Jadi kalau bisa ya kita tingkatkan. Kita yang orang Indonesia, saya pun di luar negeri pun saya selalu memikir Indonesia, gimana caranya teman-teman Indonesia bisa naik levelnya, bisa dikenal di internasional dari situ. Jadi kekayaan intelektual Indonesia itu banyak. Itu bagaimana caranya? Mungkin dengan cara nama publikasi gitu kan Pak, supaya kita dikenal gitu. Saya banyak pengalaman pribadi dengan pada saat membantu teman-teman di Indonesia untuk publish, itu bagus kontennya, papernya, tapi kan afiliasi kita Indonesia itu reviewer sedikit mandang sebelah mata. Itu yang saya alami. Benar Pak. Nah, saya mungkin yang sekian Pak ya, setelah mungkin beberapa ada pakar dari yang udah saya diundang, saya akan mencobain aja Pak mengkomplement atau melengkapi yang mungkin sudah pernah dengan Pak Edi, mungkin Pak Ahmad Fudoli dari Malaysia, siapa lagi Pak yang sudah? Saya lupa. Pak Ahmad Fudoli, kemudian banyak ya Pak ya. Mas Yo. Ya, mungkin kita skip dulu, kita kesampingkan dulu nama jurnal berreputasi Pak. Mungkin kita fokusnya ini aja tips untuk publikasi saja dulu mungkin ya, supaya jadi itu bonus ya masalah itu. Jadi saya punya 3 tips yang tadi malam saya pikirkan supaya melengkapi dan pengalaman saya selama 2 tahun 3 tahun ini. Sebelumnya saya kan publikasikan jurusan saya sendiri Pak, artinya saya karena tuntutan S2, tuntutan S3. Karena kita S2 S3 kan di luar itu dituntut untuk bisa publikasi ya Pak ya, untuk syarat lulus atau mungkin ya. Nah ini saya baru bantu teman-teman Indonesia tuh sekitar 2-3 tahun ke belakang sebagai trainer juga Scopus trainer publikasi, writing, publication, paper sama
mungkin bimbingan juga. Nah, ini saya akhirnya dapat ini ilmu baru, artinya ada suatu gap atau weakness yang harus kita improve. Ini kan videonya juga untuk teman-teman di Indonesia. Semoga yang teman-teman Indonesia ada juga yang kami dan ini cocok gitu ya untuk bisa di improve. Yang pertama ini Pak. Yang pertama itu saya ada 3, saya ulang lagi, ada 3 tips dari saya pribadi, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah Bapak Ibu dosen atau teman-teman mahasiswa S2 S3 yang ingin nulis paper tuh harus punya dulu buku panduan. Jadi jangan asal tabrak langsung nulis aja. Jadi Bapak Ibu harus punya buku panduan tentang menulis jurnal. Nah, itu bisa di googling, tapi saya mungkin bisa kasih rekomendasi. Ini sangat bagus karena saya jujur dulu bahasa Inggris saya sempat jelek. Saya SMP SMA itu nggak bagus bahasa Inggris. Saya juga kadang-kadang bingung kalau bisa nulis pakai bahasa Inggris karena saya juga seringnya otodidaknya. Ini mungkin saya temukan judulnya ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat, Grammar Trouble Spots, karangannya by Anne Rames dari Cambridge. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nanti bisa dicari, googling atau download ke PDF filenya, ini sangat bagus. Nah, itu pertama dulu buku panduan. Nanti saya kupas lebih detail. Saya coba kemukakan 2-3 list dulu yang tipsnya. Yang kedua adalah topik harus menarik Bapak Ibu. Topik harus menarik, unik, dan mungkin ada unsur novelty-nya gitu ya. Saya nggak ragu kalau untuk yang ini, karena teman-teman bisa saya yakin karena dengan pengalaman saya tuh banyak yang udah banyak kreativitasnya bagus. Nah, jadi topik harus menarik, unik, dan ada unsur novelty. Itu tidak saya ragu. Yang ketiga ini Bapak Ibu, ini nulis itu writing itu painful ya kalau bahasa Inggrisnya, painful, sakit, menyakitkan gitu ya. Painful. Jadi saya harapkan yang tips ketiga ini mudah-mudahan bisa diterapkan juga. Luruskan niat dulu. Kita luruskan niat. Jadi kita harus menulis paper harus dinikmati Bapak Ibu. Jadi yang tips saya nomor 3 adalah dalam menulis paper kita harus nikmati prosesnya. Betul. Dan menuliskan motivasi. Jadi artinya gini. Mungkin nanti kita bahas pelan-pelan. Saya ulang lagi, nomor 3 menulis paper harus dinikmati dan menuliskan motivasi. Oke. Ya, jadi saya langsung aja Pak ya, lebih detail Pak ya. Lanjut Mas. Ya. Oke, nomor 1 tadi adalah cari buku panduan. Nah, kesalahan terbesar teman Indonesia adalah penentuan atau pemilihan dari tenses, Bapak Ibu. Nah, ini masih campur aduk yang saya lihat kemarin. Nah, ini saya kasih 2 pertanyaan dan mungkin bisa langsung saya jawab. Bahasa Inggrisnya adalah mungkin yang pertama adalah pertanyaannya, should a research paper be in past tense? Ya, ini yang jadi bahasa Indonesia adalah mungkin apakah research paper itu harus ditulis dalam bentuk past tense? Jawabannya adalah ya. Nah, ini saya bacakan lagi. At the time you're writing your article, you have already completed your study. You use past tense in your methodology section to record what you did, and in your results section to report what you found. Nah, itu Bapak Ibu alasannya kenapa kita harus menggunakan past tense. Karena apa? Karena metodologi yang kita lakukan dalam studi kita sudah terjadi sebelumnya. Dan benar. Hasil yang sudah kita dapat juga sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan past tense, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan menggunakan lagi simple atau present tense, itu atau malah bahkan future tense. Nah, itu yang enggak salah. Ini mungkin tips. Nah, di buku ini Bapak Ibu, tadi saya kasih tips generalnya. Buku ini Bapak Ibu bisa melihat nanti. Sangat mudah. Saya rekomendasi buku ini kenapa? Karena ini bukan buku yang dari awal. Bapak Ibu, insya Allah dengan baca buku ini sebentar itu langsung tahu polanya gitu ya. Ini saya kasih tips. Mungkin agak untuk yang saya sendiri ya merasakan udah berumur tuh agak malas belajar bahasa Inggris. Tapi insya Allah dengan buku ini itu karena ada contoh eksempelnya dan itu sangat bagus, itu langsung bisa Bapak Ibu terapkan, insya Allah berhasil. Oke, itu yang pertama. Nah, kedua pertanyaannya adalah, ini juga kesalahannya ada 2 nih dalam writing Bapak Ibu. Tadi adalah penggunaan tenses, sudah saya jawab, sudah saya kupas. Yang kedua adalah what person should research papers be written in? Nah, ini juga jadi maksudnya gini, dalam menulis research paper atau artikel, kadang-kadang kita menulisnya orang pertama, orang kedua, itu yang sering saya baca.
Tetapi untuk di jurnal paper itu menurut saya akademik nih, saya bacakan lagi jawabannya. Most academic essays or articles should be written almost entirely in the third person. Segini, jadi Bapak Ibu, ya, jadi untuk artikel, akademik artikel itu harus menggunakan orang ketiga. Nah, itu ketiga. Yang pertama, dan orang kedua, ya Pak ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu lagi-lagi saya kembalikan Bapak Ibu, monggo baca di buku ini. Insya Allah sembari mungkin ya banyak waktu di rumah kan. Jadi sebelum menulis paper, kuatkan dulu foundationnya dalam menulis. Karena jujur saja pengalaman saya itu banyak paper kita di reject itu karena tata bahasa kita kurang pas atau kurang enak dibaca oleh reviewer gitu ya Pak Ibu ya. Itu aja mungkin. Oke, Mas Wahyu, ya, sebentar Mas. Ya Pak Edi, sorry. Iya. Saya pernah baca juga antara abstrak, kemudian metodologi, kesimpulan, kadang-kadang ada beda tensis juga. Iya. Gimana? Jadi terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau abstrak tadi saya katakan yang untuk yang bagian metodologi dengan research ya. Karena kenapa saya bahas dua itu? Karena yang paling sering dibaca sama reviewer, yang paling menarik reviewer adalah bagian metodologi dengan bagian research. Itu yang paling sering. Tapi ini benar tadi katakan, saya tadi juga belum mengemukakan bahwa satu paper bisa menggunakan buku dari dua tensis. Oke. Contohnya adalah mungkin abstrak bisa dengan present tense gitu ya. Karena yang tujuannya present tense adalah supaya pembaca ikut seperti berada di situ. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang biasa bikin diary ya, saya nggak pernah, cuman anak saya juga bikin itu, dan kita juga bikin diary pakai bahasa Inggris. Diary itu harus ditulis dalam bentuk present tense. Kenapa? Supaya yang baca itu merasakan apa yang ditulis di diary gitu ya. Bagusnya memang tadi Pak Edi, terima kasih untuk setelah mengingatkan saya, bagusnya untuk di abstrak itu memang bagusnya present tense supaya dia pembaca atau reviewer bisa merasakan, oh ini saya merasakan sendiri, oh saya berada di situ. Ketika abstrak itu dengan judul adalah suatu bukan inti ya, mungkin suatu hal yang menarik, yang bisa dikatakan menarik atau tidak, karena go or no go dari reviewer untuk membaca full paper Bapak Ibu itu dari title dengan abstrak. Ya dia akan katakan dalam 2-3 menit, ya katakan pun 2-3 menit lah, dalam 2-3 menit dia akan memutuskan go or no go, artinya go further reading. Jadi apa no go atau reject itu dari title sama abstrak. Jadi present tense untuk abstrak saya, walaupun ada juga tidak baku, artinya boleh dengan menggunakan past tense juga boleh, tapi ya menurut saya sih bagusnya untuk present tense gitu ya Pak. Nah tapi yang ini wajib untuk yang metodologi dengan riset itu harus past tense. Karena apa? Iya, benar. Karena metodologi adalah suatu hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan riset juga sudah kita jalankan, itu yang penting. Ya. Oke Pak Edi, kalau tidak ada lagi pertanyaan nomor 1. Ya silahkan lanjut dulu. Nomor 2 yaitu topik harus menarik. Jadi di sini nih topik menarik sebenarnya relatif ya, menarik, unik, dan unsur novelty itu novelty-nya relatif. Tapi kalau saya pribadi dengan pengalaman saya 2-3 tahun membimbing teman-teman dosen di Indonesia, itu kita punya potensi untuk memberikan suatu hal yang menarik. Bahkan saya sering banget melihat data kita, data dari Indonesia itu yang dipakai di luar negeri bisa dipublish atau di-accept di jurnal peer review yang bagus, high impact jurnal. Itu kan saya. Jadi sebenarnya potensi ada. Contohnya adalah kalau di bidang saya adalah gini aja. Metode yang sudah diaplikasikan di bidang tertentu, misalkan di komputer science atau kedokteran, kita pakai, kita coding ulang dengan suatu formula, kita gunakan lagi aplikasi di bidang mesin. Itu suatu hal yang baru gitu ya Pak. Jadi baru tuh kita harus menemukan suatu, kita bikin algoritma, kita bikin suatu metode baru seperti Einstein bikin rumus, bukan. Jadi artinya aplikasi di bidang tertentu kita adopsi, kemudian kita modifikasi dengan kebutuhan kita, itu sudah jadi satu hal yang baru novelty. Atau mungkin di bidang Pak Edi, bidangnya apa Pak? Mesin ya Pak ya? Natural fibers. Nah, terus itu ya banyak mungkin aplikasinya natural fibers gitu ya. Mungkin ada lagi yang
unsur baru yang kita bisa tambahkan supaya lebih kuat ya Pak ya, itu juga hal-hal yang baru. Jadi unik, mungkin masuknya ke unik. Nah itu yang kadang-kadang langsung reviewer nggak pakai panjang-panjang langsung di accept, karena itu saya pernah juga punya satu paper di Elsevier hanya 1 minggu Pak, dari mulai submit accept 1 minggu itu sangat jarang. Jadi dari itu jadi kekuatannya di mana novelty berarti. Iya betul Pak, kekuatan novelty, keunikannya gitu ya. Jadi yang kedua, mungkin ada pertanyaan dari Pak Edi nih kalau tentang novelty Pak. Gabungan dari metode yang sudah ada kita gabung, bisa dikatakan novelty ya Pak? Bisa Bapak Edi ya. Jadi nama ilmu pengetahuan selalu berevolusi dan berkembang Bapak Ibu ya. Mungkin metode tersebut nih ada suatu weakness-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa mengemukakan apa itu weakness-nya, dan mungkin Bapak Ibu bisa mengimprove dengan lebih baik, katakanlah dalam ukuran akurasi, misalkan ada metode yang sebelumnya 80% atau 80%, Bapak Ibu menggunakan sama, digabungkan atau dimodifikasi, diadopsi, di-combine, sehingga akurasi, misalkan saya ambil contoh akurasi supaya gampang, akurasi bisa meningkat jadi 85% menjadi 90, itu pun sudah menjadikan suatu hal yang bagus, bisa jadikan nilai jual untuk paper, karena ada unsur keterbaruan, unsur improvement dari bidang tertentu, ilmu tertentu. Gitu, nah, Pak. Kalau begini gimana Pak? Gimana Pak? Metode sudah ada digunakan oleh peneliti sebelumnya. Iya. Tetapi kita terapkan kepada, misalkan di bidang saya itu natural fibers yang ada di Indonesia. Nah, itu bisa dikatakan baru juga atau gimana? Nah, oke Pak. Saya bilang iya, tapi takutnya nanti dikira tidak percaya. Saya kemukakan aja. Contoh saya pernah adopsi persis, saya tidak merubah metodenya untuk bidang kedokteran, namanya untuk sinyal EKG Pak, EEG itu untuk otak. Jadi ada suatu ilmu dokter di luar negeri yang analisa sinyal otak, itu metodenya pakai suatu nama metode, algoritma, itu saya adopsi penuh, saya gunakan di ilmu teknik mesin. Itu masuk Pak. Tadi yang Pak Edi bilang namanya MSSP, Mechanical Systems and Signal Processing, 4.1 IF-nya di Elsevier. Nah itu contoh dari pertanyaan Pak Edi, apakah bisa metode yang sudah ada dipakai oleh orang peneliti kita pakai di aplikasi lain? Bisa. Nah, jawabannya bisa Pak. Oke. Ya silahkan dilanjutkan Pak. Oke, nah ketiga ya Pak ya, ini karena tidak boleh lama-lama nanti bosan. Ini sama tiga. Saya pikir gini Pak, jadi kalau kita tulis paper tuh tadi kembali ke niat awal yang general overview tadi, kalau bisa kita niatkan untuk membangun atau membuat suatu fondasi bahwa Indonesia itu harus punya nilai lebih di bidang intelektual, kekayaan intelektual. Mungkin makanya saya tadi nomor 3 adalah luruskan niat dan motivasi. Artinya gini, karena jujur nulis paper tuh nggak gampang. Saya juga berpikir kita harus mengorbankan banyak hal. Pertama mungkin waktu dengan keluarga, waktu bermain, waktu diskusi dengan teman-teman, itu hal yang maka tadi saya bilang, saya highlight tanda kutip, writing is painful, saya bilang. Kenapa? Itu menyakitkan, karena dalam durasi tertentu, waktu tertentu, Bapak Ibu pasti harus menjadi orang yang cuek gitu ya. Anak ajak main dicuekin, istri ngajak belanja dicuekin gitu ya. Teman ngajak main atau ngajak ngopi, misalkan ketemuan juga dicuekin. Kenapa? Writing itu nggak boleh disambi Bapak Ibu. Writing itu nggak, jadi writing itu harus kita harus siapkan satu alokasi, satu waktu yang itu harus selesaikan. Nah itu makanya saya bilang itu dari niat. Kalau niat kita artinya setengah-setengah itu nggak jalan. Jadi nanti hasilnya akan kelihatan mana yang nulis paper dengan niat yang benar-benar ikhlas atau tulus, atau mana yang enggak. Terus lebih mudah gitu ya. Iya betul Pak, betul. Jadi kayak suatu hal yang kita niatkan untuk mudah happy itu, jadi seperti ngalir gitu aja, berjalan cepat. Nah kalau begini gimana Pak Ayu? Mana Pak? Niatnya itu kawan-kawan bisa menulis paper di jurnal berputasi. Niatnya itu sebagai syarat untuk guru besar. Gimana ya? Itu tadi mau saya tambahkan Pak, cuma tadi saya juga bingung juga ya itu tadi Pak. Iya, saya juga bingung juga tuh, karena saya sendiri belum ke level sana kan, saya masih asisten profesor gitu. Motivasi saya pun, tapi dulu pun saya tuh juga tidak punya motivasi apapun dalam saat, ya mungkin karena terpaksa ya, dari S2, S3 di target itu
Nah, saya belum mengalami ke level itu, tapi sebenarnya boleh-boleh aja, Pak. Tapi ya mungkin itu mungkin rencana motivasi kedua lah. Artinya kalau bisa tuh nanti kelihatan Pak hasilnya kalau misalkan kita punya punya niat lain gitu ya. Itu bonus, insya Allah bonus. Banyak juga teman-teman yang undang saya, Pak, ini saya butuh untuk guru besar, ya. Pada saat saya lihat papernya, ya harus banyak improvement gitu Pak. Jadi ya menurut saya sih, karena nggak sembarang butuh waktu dan butuh energi untuk bisa nulis paper. Iya Pak. Nah, kemudian mungkin yang terakhir ini Mas Wahyu. Iya Pak. Coba saran atau pesan ke kawan-kawan dosen di Indonesia tentang bagaimana berkolaborasi dalam penulisan paper ini. Mungkin ada pengalaman Mas Wahyu, saya lihat banyak sekali nama-nama dari Indonesia bersama Mas Wahyu ini. Ya, gimana sarannya tentang kolaborasi? Iya, oke, makasih Pak Edi, pertanyaannya bagus sih, karena mungkin juga ini suatu hal yang penting tapi tidak tersirat secara jelas. Artinya gini, tadi saya bilang di awal bahwa Indonesia punya potensi banyak ide, banyak human resource sama natural resource yang bisa kita angkat ke dalam hal kekayaan intelektual. Tapi karena afiliasi kita Indonesia, kadang-kadang reviewer luar negeri juga agak memandang sebelah mata. Nah, itu menurut saya emang bagus seperti apa yang Pak Edi sudah lakukan. Kalau bisa sih kita di Indonesia punya teman atau kolaborasi, tapi sepertinya Menristek sudah mendukung, karena artinya diaspora sekarang sudah mulai diundang-undang. Ya, diaspora sudah mulai. Nah, itu artinya ada awareness di situ dari Pak Menteri atau petinggi-petinggi di Kementerian Ristek dan Pendidikan, itu ada awareness bahwa collaboration itu juga penting, international collaboration penting. Karena Bapak Ibu karena dengan begitu reviewer akan melihat, karena semakin banyak kolaborasi yang baik, merasa bahwa topik ini, paper ini sebenarnya sudah di peer review gitu dengan orang lain gitu ya. Peer reviewnya lebih banyak dan mereka akan lebih less strict untuk mereview paper kita. Tipsnya ya, kalau saya pribadi sih saya itu Pak, pede aja. Artinya saya dapat nama baru di bidang tertentu. Iya. Teman sahabat saya Prof. Adam Gloms itu di Polandia, saya email aja beliau, kenalan itu ya itu harus banyak itu juga ambil waktu untuk bisa say hello atau mungkin introduction to others, especially in other countries gitu Pak. Ya, jadi udah pede aja. Pak ini juga mungkin udah melakukan hal yang sama ke Malaysia, teman-teman di Brunei. Itu saya belajar dari Mas Wahyu itu. Kasih. Jadi saya tidak usah malu Pak, untuk kirim email, kenalan, ngajak kolaborasi. Tidak apa-apa, itu hal yang penting juga, karena dari situ kita bisa menambah wawasan. Mungkin ini sebagai titik sebuah saran juga kepada Bapak dan Ibu di Indonesia ini. Iya. Masih jarang dilakukan, kita terkadang merasa pintar sendiri tanpa mau mengajak orang lain gitu. Iya. Jadi mungkin cukup Mas, ada 3 tips. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kawan-kawan ini. Dan sebagai amal juga pada bulan Ramadan bagi Mas Wahyu. Terima kasih Pak Edi. Dan pengalaman, karena pengalaman ini mahal Mas. Betul sekali Pak Edi. Terima kasih atas kesempatan. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Mas Wahyu. Ya, mudah-mudahan berkah. Ya, saya tutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.